Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayah Media Official, setan dan jin selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Tujuannya adalah untuk membuat manusia masuk ke dalam golongannya yang akan mendekam sepenuhnya di dalam neraka. Dan cara-cara yang sering dilakukan setan untuk menggoda manusia ialah dengan menghasutnya ke dalam relung hati, pikiran serta nafsu. Golongan mereka selalu saja membuat berbagai macam tipu muslihat agar manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan pemahaman yang sempurna. Inilah 49 ciri gangguan jin dalam tubuh yang wajib diketahui. Jika ada 5 saja dari 49 ciri ini, maka segeralah konsultasikan ke pengobatan non medis, paling tidak ke ahli ruqyah. Jangan di skip, tonton sampai akhir. Semoga menjadikan wasilah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Semisal seorang istri membantah suami atau anak membantah sama ibu dengan sorot mata yang aneh, atau suami yang sering memaki istri karena hal kecil. Kedua, sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas hampir di semua aktivitas. Ketiga, adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang disertai kemalasan dan kelesuan luar biasa untuk melakukan aktivitas sholat dan ibadah lain. Keempat, sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat, dan jika mampu mendirikan sholat maka sering lupa rakaatnya secara berulang-ulang. Kelima, sesak napas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran, tidak bisa baca lebih dari 30 ayat, atau tenggorokan yang terhenti sama sekali, bahkan tertidur saat baru buka mushaf. Keenam, melemahnya hati, minder, suka menghayal, melamun, menyendiri, dan mengurung diri di kamar secara berlebihan atau mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Ketujuh, cepat lesu dan merasa capek juga ngantuk saat dalam aktivitas kerja. 8, sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan, sering gagal dan terganggu pikiran. 9, merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, semisal pusing di kepala, mendengung di telinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit gigi, mata, tenggorokan, lambung, dan dada sesak tanpa sebab yang jelas. 10, memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas zikir kepada Allah. 11, depresi tingkat tinggi dan pikiran linglung. Ke-12, sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab, jantung berdebar-debar keras. Ke-13, sering kesurupan baik separuh ingatan atau secara total. Ke-14, sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri, merasa ada yang mengajak bicara dengan bisikan menyuruh sesuatu kejahatan, semisal membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat yang tinggi, terjun ke sungai atau jurang, menabrakkan diri, dan lain-lain. 15, paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh. 16, sering mencium bau-bauan wangi, bau kembang atau dupa, bau anyir atau busuk bangkai yang tidak terlihat sumber baunya. Ke-17, pusing berlebih atau vertigo dan melihat benda-benda seakan bergerak, berputar, terbalik, miring, dan lain sebagainya. 18, sering melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau di luar kendali, atau seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. 19, memiliki kemampuan supranatural, semisal tiba-tiba dapat meramal, menerawang, membaca pikiran orang lain, atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. 20, melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus, baik sekilas atau jelas. 22, rasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter, atau sakit menahun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis. 23, sering tertawa sendiri, semisal melihat makhluk lucu yang tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian susah tidur, insomnia, gelisah, cemas, sering terbangun di malam hari. Dalam kondisi akut biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi atau tidak tidur sama sekali berhari-hari. Kemudian susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah dan aktivitas yang diinginkan. 26, tindihan atau mimpi seakan-akan dihimpit benda yang berat dan sulit untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut.
atau mimpi melihat sesuatu yang mengancam dan menakutkan, seperti ingin berteriak minta tolong namun mulut seperti terkunci. Kemudian mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai binatang menyeramkan semisal ular, serigala, tikus besar, harimau, dan lain-lain. Lalu sering ngigau, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih, atau bahkan jalan-jalan pada saat tidur dengan kondisi mata tertutup. 29 mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggi seperti mendaki tempat yang tinggi. 30 semua mimpi tentang kuburan, melihat proses penguburan, menguburkan, dikuburkan atau duduk-duduk di kuburan, tempat sampah atau jalan dan lingkungan yang seram dan mengerikan. 31 mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, putih sekali, atau hitam sekali. 32 mendengkur dengan keras seperti harimau dan sebagainya, dan gigi yang berbunyi waktu tidur. 33 mimpi bertemu dengan orang yang sama, laki-laki atau perempuan berkali-kali, dan ingin bertemu dengan orang yang diimpikan tersebut. 34 mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi bicara dengan orang yang mati, dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian. 35 mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan harinya mengalami peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. 36 gejala tipes, tubuh seperti terbakar atau terpanggang api panas, namun ketika dicek dengan termometer temperatur tubuh normal. 37 sering mengalami peristiwa kecelakaan kendaraan, ngantuk di jalan, atau bahkan gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan, ataupun berbagai kecelakaan saat mau pergi dakwah atau pergi untuk kebaikan. 38 impotensi sering terjadi pada mantan praktisi ilmu hitam semisal dukun. 39 mandul, jin bersarang di dalam rahim atau menghalangi sel telur yang masuk ke rahim, atau bahkan sampai merusak setiap janin yang sudah jadi atas suruhan dukun. Ke-40 kista atau mium, penyakit ini sudah lama menjadi misteri di dunia kedokteran, kadang sembuh dengan mengangkatnya dan kadang sebaliknya. Untuk membedakan penyakit kista medis atau sihir, kita bisa membacakan ayat ruqyah di tangan dan meletakkannya di perut. Jika terasa hangat atau panas, maka geser ke atas. Jika penyakit pindah, maka itu adalah kista dari sihir. 41 pikiran kotor, jin bersarang di mata laki-laki dan mengendalikannya saat memandang lawan jenis hingga tidak berkedip. Kadang jin bersarang di kemaluan laki-laki dan dada berupa hawa nafsu bagi perempuan, dan membuat pikirannya kotor saat melihat lawan jenisnya. 42 stroke ringan, tidak bisa berdiri saat mau sholat atau tidak bisa melakukan gerakan tertentu dalam sholat. 43 hipertensi, jantung bocor, paru basah, batuk menahun, kolesterol, asam urat, pengapuran sendi, dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Hal ini bisa disebabkan secara medis atau sihir. Untuk membedakannya, cukup bacakan surat Al-Fatihah dan tiupkan ke tangan lalu letakkan di tempat yang sakit. Jika terjadi rasa panas atau bertambah sakit, maka itu adalah sihir. 44 jomblo menahun, sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok, tidak mau menikah, atau selalu melihat calon suami atau istri tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad yang direncanakan bubar. 45 kedutan di sebagian atau seluruh tubuh dengan frekuensi yang mengganggu. 46 eksim atau gatal yang sporadis ataupun lebih ringan dari itu yang tidak sembuh-sembuh. 47 anak yang hipertensi dan sangat nakal, bertenaga super saat marah, susah dibangunkan sholat dan tidak mau belajar mengaji, dan pembantah dengan sorot mata aneh. 48 anak indigo, sering ngobrol sendiri dan mengaku memiliki teman gaib atau memiliki kemampuan indera keenam, mampu melihat jelmaan makhluk halus. 49 diperkosa jin, mimpi didatangi laki-laki dalam bentuk bayangan hitam atau bentuk aneh yang menyerupai makhluk alien.